Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan coba melanjutkan materi tentang sampling ya. Dimana sampling ini merupakan satu proses dalam analog to digital conversion ya, atau ADC. Sampling ini adalah tahapan pertama atau proses pertama pada proses ADC ya, merubah dari analog ke digital. Sebelum melanjutkan ada sampling itu, jadi ini ada tahapannya ya, ada sampling, ada kuantisasi, ada coding. Kemudian bagaimana proses ADC tadi ya, dimana kita mempunyai sinyal analog ya, ingin dijadikan sebagai sinyal digital atau data digital, sehingga ada tiga proses tadi ya, ada sampling, ada kuantisasi, ada coding ya. Dimana proses sampling ini adalah bagaimana mengambil sampel dari sebuah sinyal analog ya, dimana kalau proses sampling inilah merubah sinyal analog menjadi analog diskrit ya, dimana dirubah menjadi contoh atau sampel bagaimana yang sinyal analog ini atau sinyal kontinu ini dirubah menjadi analog tapi pemunculannya berupa diskrit. Jadi time pertama, time kedua, dan seterusnya, tidak kontinu seperti sinyal aslinya. Nah, proses sampel ini menurut menurut ada namanya Nyquist ya. Menurut Nyquist ini ada yang namanya bahasanya adalah undersampling, oversampling, atau standar ya. Standar dari Nyquist rate ya. Nyquist rate ini Fs sama dengan 2F ya. Kemudian kalau misalkan oversampling dia Fs sama dengan 4F. Kalau undersampling Fs sama dengan F. Sebelum ke Nyquist tadi, jadi kita kembali ke sampling method tadi ya, metode sampling tadi. Jadi yang sebenarnya yang ideal sampling itu seperti ini ya. Tadi yang saya bilang bahwa merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital itu melalui analog diskrit ya. Idealnya seluruh data yang ada di analog itu di titiknya itu disesuaikan dengan sinyal aslinya. Jadi misalkan titik pertama, kemudian titik kedua, titik ketiga, dan seterusnya sampai adalah bagaimana mempresentasikan sinyal analog yang aslinya, yang berupa diskrit tadi. Yang kedua adalah natural sampling atau sampling yang natural. Bagaimana sinyal yang berupa digital ini, pulse digital ini ada mengikuti dari sinyal analog ini, mengikuti ke titik nolnya, kembali ke titik nol, meskipun dia pada saat tidak, kalau ini kan diskrit, kalau yang ini natural pulse-nya, dimana kalau misalkan yang pulse aslinya itu kan lurus ya, dari amplitudonya itu sama. Tetapi kalau dengan proses analog to digital ini, bagaimana dari nilai 0 itu mengikuti nilai gelombang atau nilai titik-titik dari sinyal kontinu tadi, sehingga munculnya adalah sinyal sampling yang berupa natural sampling ini mengikuti bentuk dari sinyal analog atau sinyal kontinu yang akan dirubah. Yang ketiga ada namanya flat top sampling. Jadi kalau yang ini mengikuti bentuk analognya, kalau yang ini hanya mengikuti atasnya saja, kemunculan sinyalnya saja. Jadi diskrit ini, yang sinyal ideal sampling ini ditambahkan sehingga menjadi pulse ya, sehingga mengikuti titiknya itu akhirnya mengikuti dari
titik pertamanya saja ya, titik pertama tanpa mengikuti sinyal analog yang aslinya ya. Itu metode dari ADC yang 3 metode tadi. Kembali lagi, menurut si Nyquist ini, jadi Nyquist sampling rate itu adalah bagaimana mempunyai rate-nya itu mempunyai low pass dan band pass signal ya. Kalau low pass ini bagaimana frekuensi yang rendahnya ya sampai frekuensi yang tinggi itu dijadikan 2 kali frekuensi maksimal ya. Tetapi kalau band pass itu bagaimana frekuensi aslinya itu beda dengan Nyquist rate-nya itu 2 kali F maksimal. Bedanya kalau yang ini adalah bagaimana keseluruhannya, tapi kalau band pass adalah bagaimana hanya dibatasi, tidak minimalnya tidak dari 0, tapi bagaimana si sinyal ini ditentukan di nilai yang tidak mulai dari nilai 0 ya. Nyquist tadi yang dibilang bahwa Fs sama dengan 2F ya, dimana dua samplingnya itu 2 kali ya. Yang Nyquist rate-nya, balik lagi kalau tadi saya bilang ada namanya samplingnya sampling standar atau Nyquist rate sampling, kemudian ada oversampling, ada undersampling. Yang dimaksud dengan bagaimana oversampling atau undersampling, kita lihat coba di gambar yang ini ya. Kalau misalkan kita mempunyai sinyal analog seperti ini ya, periode ya, ini karena sama frekuensi dan amplitudonya. Kita contohkan di sini ada gunung, ada lembah, gunung, lembah, gunung ya. Diwakili dengan bagaimana frekuensinya 2 kali. Jadi tidak ditambahkan di nilai nolnya karena kalau secara teori dari gunung ke lembah itu dilewati nolnya ya. Jadi bentuknya lebih seperti ini ya. Jadi titiknya itu dari gunung, lembah, gunung ya. Yang oversampling itu kalau misalkan kita bandingkan lagi, oversampling itu di nolnya dia ditulis ya, atau dicantumkan dalam sampel ini. Beda dengan yang tadi saya bilang bahwa kalau yang Nyquist sample rate-nya itu standar, itu karena memang nilai nolnya itu dilewati ya, secara otomatis tidak perlu lagi nolnya dicantumkan atau disampelkan, dicontohkan. Itu yang oversampling. Jadi kalau misalkan yang ini adalah misalkan contoh, ini misalkan 2 bit ya, ini 4 bit, nah, kan lebih secara teori karena memang nolnya itu dilewati, lebih baik tidak ditampilkan agar apa, untuk menghemat nilai bitnya tadi ya. Bit tadi mempengaruhi memori yang dibutuhkan pada saat data nanti dikirimkan. Meskipun dalam dibandingkan dengan akurasi, yang bitnya besar adalah yang akurasinya lebih tinggi ya. Tetapi ya berbanding lurus dengan bagaimana akurasi tinggi berarti membutuhkan nilai memori yang tinggi juga. Yang ketiga itu adalah bagaimana membahas tentang sampel yang kurang atau undersampling. Ada beberapa nilai meskipun kenyataannya aslinya itu kalau misalkan dari awal ke akhir itu terwakili, tetapi ada proses-proses di antaranya itu yang tidak terwakili. Misalkan dari kalau yang ini 2, kalau yang ini 4, kalau ini 1 saja ya, frekuensinya dari gunung ke lembah. Jadi kalau misalkan kita lihat ada nilai nilai yang lembah ini dia tidak muncul di samplingnya ya, sehingga tidak ada lembahnya. Jadi sehingga dari puncak itu ke 0, dari 0 ke lembah. Jadi anggapnya kalau misalkan ini 2 sinyal ya, dia hanya dibacanya 1 sinyal. Memang tadi saya bilang terwakili dari awal sinyal ke akhir sinyal, tapi ada sinyal yang kalau tadi bilang ada 2 sinyal ya, ada 1 sinyal yang hilang dalam sampel tadi.
Pertanyaannya, apakah itu memungkinkan? Memungkinkan jika sinyalnya periodik. Tapi kalau sinyal tidak periodik, ada beberapa sinyal yang tidak dimunculkan sehingga ada beberapa data yang hilang pada proses pensamplean tadi. Ya, mudah-mudahan ada gambaran bagaimana oversampling, undersampling atau standar Nyquist tadi. Di sini ada apa namanya? Ada contoh. Kemudian kita coba gambarkan bahwa yang tadi undersampling, oversampling itu melalui penunjukan dari jam ya. Kalau jam itu kan dari angka 12 ke angka 12 lagi, di mana dari antaranya itu ada angka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Kita sampelkan ada angka 12, ada 3, ada 6, ada 9. Yang standar itu kan tadi bagaimana F sama dengan 2F ya, Fs sama dengan 2F. Sesuai gambar yang tadi, gambar yang pertama dari analog ke sampel dari discrete-nya dari 12 ke 6 itu melewati 3, jadi 3-nya tidak perlu lagi disamplingkan ya. Kemudian dari 6 ke 12, dari 12 ke 6 lagi, dari 6 ke 12 lagi. Jadi 3 sama 9-nya itu karena memang dilewati, jadi tidak perlu ditampilkan. Ini yang oversampling ya, di mana T-nya 1/4 ya. Kalau ini 1/2, ini 1/4. Jadi 12 ke 3 ya, 3 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 12. Jadi memang tadi berkaitan dengan akurasi memang lebih akurat, tetapi berkaitan dengan memori bit yang diperlukan ya pasti memerlukan memori yang lebih besar. Perbandingannya dengan yang undersampling, ada dua nilai yang tidak terwakili ya. 12 ke 9, tahu-tahu dari 9 ke 6, tahu-tahu dari 6 ke 3. Jadi ada beberapa nilai yang sebenarnya tidak terwakili ya. Bisa jadi kalau misalkan dilihat dari bagaimana 12 ke 6 bukan ke sini larinya, putarannya bukan ke kiri, tapi lebih baik putarannya ke kiri tadi, bukan searah jarum jam tapi kebalikan jarum jam. Jadi ini lebih mudah secara kebiasaan ada 12 ke 9 ya, bukan 12 ke 3. Lebih baik putarannya kita balik. Nah, sehingga kalau misalkan seperti ini dianggapnya bisa jadi salah informasi. Salah informasinya misalkan 12 ke 6, 12 ke 9, 9 ke 6, 6 ke 3 ya. 3 ke 12. Artinya kalau misalkan dilihat tidak sesuai dengan regulasi atau kenyataan informasi yang ingin disampaikan. Artinya kalau misalkan beritanya hoax atau fakta, bisa jadi yang undersampling ini ternyata hoax gitu, karena yang seharusnya dari 12 ke 3 ternyata dari 12-nya ke 9 gitu ya. Jadi apa yang ingin disampaikan dan apa informasi yang disampaikan itu tidak sesuai. Itu bagaimana contoh dari sampling yang undersampling tadi ya. Nah, ini contoh-contoh kalian bisa pelajari dengan mandiri di rumah ya. Kemudian sebelum nanti bagaimana mengetahui kita bagaimana pengkodean, ada quantizing-nya. Quantizing ini adalah bagaimana menentukan limitnya, zonanya seperti apa ya. Ini proses quantizing. Sebenarnya ini proses quantizing digabungkan dengan pengkodean ya. Jadi bagaimana kita mempunyai sinyal tadi itu, misalkan ada sinyalnya, misalkan ini seperti ini nilainya. Ini misalkan di minus 61, plus 7,5, plus 16,2, plus 19 dan sebagainya. Pada proses yang kita lihat secara kasat mata saja, bagaimana quantizing ini menjadikan nilai-nilai yang tadi itu menjadi nilai-nilai di mana nilai tadi yang menjadi dasar untuk pengkodean. Jadi kalau lihat dari urutan tadi ada sampling, ada quantizing, ada coding. Bagaimana sampling ini yang sampling itu fungsinya bagaimana sampel ini mewakili tidak
informasi yang diberikan. Jangan sampai ternyata informasinya terlalu over, informasinya terlalu under ya. Sehingga yang standar tadi bagaimana menentukan Nyquist tadi Fs sama dengan 2F ya. Itu yang standar Nyquist. Kalau dilihat dari sini ada 8 sampel, ada 8 nilai yang grafikan. Kalau ada 8 nilai yang digrafikan berarti 2 pangkat 3, di mana kita bilang 2 pangkat itu adalah 3 bit. Ya, di mana nilai sinyal analognya itu dibagi menjadi 8 nilai. Sehingga nilai yang 8 nilai itu dari 000 sampai 111. Nilainya seperti itu. Kalau 4 bit berarti 2 pangkat 4, di mana nilainya 0000 sampai 1111 ya. Karena 3 bit, jadi kita bagi nilainya menjadi 8 nilai. Ya. Jadi dari sini dapat ditentukan misalkan ini adalah nilai dari biner pertama, biner 0, biner 1, biner 2, biner 3, biner 4 sampai biner 11. Ini desimalnya ya. Binernya itu 0, ini 01, 10, 11, kemudian 100, 101, 110, kemudian ini 1117. Ya. Kemudian lagi, setelah kita menentukan sampling, kita titiknya sudah diketahui, tinggal kita plotkan 3 bit yang akan kita ambil menjadi data pengkodean. Kita lihat secara general saja. Kita sudah membagi bagaimana area 0 sampai area 7 ya dalam pengkodean. Kita lihat di minus 6,1 misalkan di sini. Ada namanya bagaimana di minus 61 ini dilihat apakah dia kecenderungannya ke mana? Ke 3 atau kecenderungannya ke 1. Karena kalau secara kembali lagi kalau kita bahas bagaimana nilai 0 sama 1 itu ada di 0,5. Kalau di atas 0,56 itu adalah kecenderungan 1. Kalau misalkan 0,4 atau di bawah 0,5 itu ke 0 ya. Itu yang perlu kalian juga pahami ya. Jadi bagaimana kita bisa bisa normalisasi nilainya berapa. Ini contoh, kalau misalkan 122 itu seharusnya kan di ada perbedaan, kita mau menjadikan nilai standar atau normalnya berapa ya. Misalkan kita normalnya ini di 1,3, jadi ada error ya. Errornya dari 1,22 ke 150 itu errornya minus 0,38 ya. Jadi ini adalah bagaimana normal untuk nilainya itu dinormalkan menjadi berapa. Jadi jangan sampai, karena tidak mungkin di digital itu ada ambang nilai yang mengambang ya, tidak ke 0 tidak ke 1, sehingga harus ditentukan supaya normal semuanya ini normal nilainya, tidak di aslinya normalnya, nanti dinormalkan kuantitasasinya ya. Nah, balik lagi ke pengkodean. Jadi misalkan di minus 6,1 ini di areanya biner 2. Biner 2 itu di 01 atau di area 2 ini kita biar kalian lebih gampang. Jadi si minus 6,1 itu adanya di area 2 ya, desimal, kemudian area binernya itu di 010. Itu kan yang 7,5 itu ada di areanya 5 ya. Karena memang ini pas tengah-tengah, jadi tidak lagi ini normal errornya 0, karena memang tidak perlu dikoreksi karena sudah di tengah-tengah nilainya. Kemudian yang ini perlu dikoreksi karena dia ada di bawah, tidak di 3,5 ya, dia 3,24 misalkan di sini. Jadi dinormalkannya menjadi 3,5, sehingga ada nilainya 7 ini
memerlukan normalized errornya ditambah 0,26. Di 7 tadi 7 desimal itu sama dengan di 7 di 111. Di 7 pun yang nilai 19,7 ini di atas dari nilai 7, jadi sehingga dinormalkan, dikurangkan menjadi nilainya di 3,5. Nilainya untuk menjadi 3,5 itu di minus 0,44 ya. Kita dapat nilainya di area 7, kemudian nilai bindernya di 111. Begitupun seterusnya. Tinggal bagaimana memetakan nilai-nilai ini menjadi nilai-nilai di area mana ya, gitu. Itu yang yang harus pemetaan itu berdasarkan bagaimana bit yang akan kita pakai. Beda kasusnya jika kalian menggunakan 4 bit, berarti ini dibagi menjadi 16 nilai ya. 16 nilai, sehingga nanti kodenya bukan 010 lagi, tapi misalkan jadi 0111 gitu, karena digitnya 4 ya. Nah, gitu. Itu sebenarnya bagaimana proses awal, proses secara garis besar bagaimana proses analog to digital converter yang ada di contoh dari sinyal yang sesuai dengan gambar dari pertama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Diharapkan nanti kalian bisa merubah bit yang ada, asalnya dari 3 bit menjadi 4 bit. Pada pertemuan offline mudah-mudahan kita bahas lebih mendetail ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.